teman-teman semua, perkenalkan aku Adelia Arosujayanti dari SMA Katolik Santo Albertus Malang, kelas 11 Sosial 2 absen 1. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan hasil analisis konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, konflik yang aku pilih adalah konflik penolakan tambang andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan proyek pembangunan bendungan Bener. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana konflik ini bisa terjadi. Jadi, konflik sosial di Desa Wadas ini bermula dari rencana pemerintah untuk melakukan penambangan batu andesit. Nah, penambangan ini berkaitan dengan proyek pembangunan bendungan Bener yang merupakan proyek strategi nasional. Nah, batu andesit dari Desa Wadas ini direncanakan akan digunakan sebagai bahan utama untuk membangun bendungan tersebut. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sebagian warga Desa Wadas, terutama kelompok perempuan yang dikenal dengan Wadon Wadas. Nah, mereka ini menolak penambangan karena khawatir bahwa aktivitas tambang akan merusak lingkungan, lalu akan menghilangkan sumber mata air, serta mengancam mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar itu bekerja sebagai petani. Nah, di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan rencana proyek tersebut karena dianggap penting untuk pembangunan. Nah, perbedaan kepentingan ini di antara pemerintah dan masyarakat yang kemudian itu menimbulkan konflik sosial. Untuk pemahaman konteks masalah pada berita ini, jadi konflik ini terjadi antara warga Desa Wadas dengan pemerintah terkait izin penambangan batu andesit. Nah, warga ini merasa kebijakan tersebut itu berpotensi untuk merusak lingkungan serta mengancam sumber air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sementara itu, pemerintah melihat proyek ini itu sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional. Setelah menganalisis berita tersebut, saya mengkategorikannya menjadi beberapa jenis konflik sosial. Nah, yang pertama itu adalah konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah. Nah, yang kedua, konflik ini juga termasuk konflik horizontal menurut saya, karena konflik ini terjadi antara sesama masyarakat karena ada perbedaan pendapat mengenai rencana penambangan. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Tuh. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik sosial ini terjadi adalah yang pertama, itu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi kayak pemerintahnya itu mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, yang kedua, itu kekhawatiran warga terhadap kerusakan lingkungan, terutama hilangnya sumber air dan juga lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama mereka ya di sana. Nah, yang ketiga itu adalah perbedaan kepentingan antara pembangunan pemerintah dan juga kehidupan masyarakat lokal. Jadi mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Yang satunya itu ingin pembangunannya itu juga berkembang, tapi masyarakatnya juga ingin lahan-lahan dan juga sumber-sumber air mereka itu tetap terjaga gitu. Untuk memahami konflik ini lebih lanjut, kita dapat melihat konflik map ini yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, konflik map ini menunjukkan pihak-pihak yang terlibat, lalu hubungan antar pihak serta konflik yang terjadi. Jika dilihat dari konflik map berikut ini, nah di sini tuh ada persegi yang menunjukkan isu utama konflik, yaitu proyek bendungan Bener dan izin penetapan lokasi atau IPL. Nah, lalu di sini ada lingkaran-lingkaran itu menunjukkan pihak yang terlibat dalam konflik seperti aparatur negara, warga yang menolak tambang yaitu Wadon Wadas, dan warga yang mendukung adanya tambang. Nah, ya lalu di sini ada garis lurus itu menunjukkan hubungan kerjasama antar pihak. Nah, garis zigzag pada konflik map ini itu menunjukkan adanya konflik atau perselisihan yang terjadi, yaitu antara warga yang menolak tambang atau Wadon Wadas dan juga pemerintah. Nah, lalu ada garis panah, itu menunjukkan pihak yang memiliki pengaruh atau kekuatan yang lebih besar dalam hubungan tersebut, kayak dominan gitu. Lalu ada garis yang terpotong. Nah, itu menunjukkan hubungan yang sudah rusak, seperti hubungan antara warga pro tambang dan juga warga yang kontra terhadap proyek tersebut. Ada juga setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini menunjukkan pihak luar seperti investor dan Komnas HAM itu ikut terlibat tetapi tidak secara langsung berada di lapangan, jadi cuma pendukung aja gitu. Nah, melalui konflik map ini kita bisa melihat bahwa konflik
desa wadas ini melibatkan banyak pihak ya, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah pendekatan penyelesaian konflik. Nah, setelah menganalisisnya, saya menawarkan beberapa solusi untuk meredakan konflik tersebut lah. Nah, yang pertama itu adalah dialog dan mediasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, melalui komunikasi yang terbuka ini, kedua pihak dapat menyampaikan pendapatnya kan, dan mencari solusi yang adil. Nah, pendekatan yang damai itu sangat penting menurut saya karena kedepannya itu bagi saya akan menyelesaikan konflik dan tidak menimbulkan konflik ini semakin membesar. Jadi teman-teman, dari konflik desa wadas ini kita dapat memahami bahwa konflik sosial itu memang sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara berbagai pihak. Nah, pembangunan itu menurutku lumayan penting sih, tapi harus mempertimbangkan lingkungan serta kesejahteraan masyarakatnya juga. Oke. Nah, dengan komunikasi yang baik dan solusi yang adil, konflik sosial itu juga dapat diselesaikan dengan damai dan kedepannya tidak akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai konflik sosial di Desa Wadas. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam memahami bagaimana konflik sosial dapat dianalisis dalam bidang sosiologi. Terima kasih teman-teman.